Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Vina. Jadi hari ini kita akan membahas tentang dunia Wattpad, teman-teman. Buat teman-teman penulis pemula maupun pembaca, thank you banget karena udah klik video ini dan kalian benar-benar wajib nonton video ini. Oke, jadi apa aja sih hal yang nggak boleh dilakukan oleh penulis pemula maupun pembaca? Yang pertama teman-teman, yang nggak boleh dilakukan adalah minta fallback sama penulis terkenal. Ya walaupun penulisnya nggak terlalu terkenal, setidaknya dia punya pembaca yang banyak. Jadi dia nggak akan take response sama apa yang kalian minta. Misal nih, kalian DM dia atau kalian komen di bagian cerita dia minta fallback, that's not work. Mereka nggak akan respon. Mereka bahkan kadang cuma baca dan dia nggak akan peduli, teman-teman. Karena mereka berpikir bahwa kita bisa saling follow kalau kita suka sama ceritanya ataupun sama orangnya. Dan mereka nggak pengen diminta fallback ataupun diminta feedback. Itu. Dan banyak banget nih masih penulis pemula ataupun pembaca yang minta fallback, tapi mereka nantinya bakalan unfollow. Don't do that, guys. Yang kedua adalah minta feedback, vote, dan komentar. Ini adalah hal yang sering banget diminta sama penulis pemula biasanya. Mereka bakalan minta feedback balik dari apa yang udah mereka kasih. Misalnya mereka ngechat kita nih, ngirim pesan lewat pesan Wattpad, terus mereka minta kita untuk feedback ke mereka. Ini buat penulis pemula nih jangan ngelakuin itu, guys, karena mereka yang kita mintain itu nggak bakalan take respon, kecuali misalnya kalian minta feedback sama penulis teman kalian atau penulisnya itu adalah orang yang udah kalian kenal gitu. It's okay. Tapi untuk orang yang nggak kalian kenal, I suggest you to not do that. Jangan ngelakuin itu, karena itu sama aja kayak merendahkan diri kalian. Cerita kalian bakal dinilai berdasarkan kesukaan mereka, berdasarkan genrenya, dan berdasarkan apa yang mereka inginkan, bukan berdasarkan kalian minta feedback, teman-teman. Percuma dong kita udah nulis 10 chapter, entar mereka vote sampai 10 chapter, but the next chapter mereka hilang. It will be waste, right? Yang ketiga, nih harus banget diingat, jangan pernah jadi plagiator. Mungkin kalian suka nih sama cerita ini, tapi jangan pernah jadi plagiat. Karena cerita yang diplagiatin itu akan membuat pembaca merasa bosan, dan penulis yang kalian plagiatin itu akan merasa kecewa dan juga pastinya akan bermasalah sama kalian, teman-teman. Mendingan kita buat imajinasi sendiri gimana caranya cerita kita itu bisa dibaca sama orang lain tanpa perlu kita plagiat dari cerita orang lain. Oke teman-teman, yang keempat, jangan pernah boom vote. Karena kalian kalau boom vote itu sama aja tidak berarti apa-apa. Karena itu artinya kan kalian gak baca, cuma just scroll dan klik bintang. Nah, itu nggak akan terhitung kalian membaca atau enggaknya, karena terlalu cepat dan dianggap kayak skip aja ceritanya gitu. Jadi jangan pernah boom vote, teman-teman. Ini biasanya nih yang boom vote ini paling nggak disukain sama penulis-penulis Wattpad, karena artinya mereka yang boom vote itu tidak menghargai karya daripada penulis di sana. Oke, yang terakhir nih, yang kelima, jangan pernah promosi cerita di bagian aktivitas atau di bagian percakapan. Karena misal nih, kita promosi cerita di bagian percakapan dari penulisnya ini nih nggak bakalan suka, teman-teman. Mereka nggak bakalan baca, dan itu hanya buat kayak sampah aja buat mereka gitu. Karena mereka itu lebih mementingkan mempromosikan cerita mereka di bagian percakapan mereka dibandingkan melihat promosi kalian di bagian percakapan mereka.
Jadi kalau kita mau mempromosikan cerita, just share it di tempat aktivitas kita atau di bagian percakapan kita, atau umumkan dengan pengikut-pengikut kita. Bisa juga kita share cerita ini di Instagram, Instastory, WhatsApp, dan masih banyak platform lainnya. Jadi nggak harus di bagian percakapan penulis yang udah terkenal dan udah, ya istilahnya penulisnya udah punya banyak karya dan pembacanya udah lumayan, teman-teman. Jadi itu aja 5 tips yang wajib diingat dan jangan dilakukan sama penulis pemula maupun pembaca, supaya cerita kalian itu punya makna dan kalian gak dianggap sepele sebagai penulis. Thank you for watching, semoga video ini bermanfaat, semoga kita semua jadi penulis yang sukses. Aku doain semoga kalian yang nonton cerita ini ataupun nonton video ini, kalian bisa juga ikut nulis di Wattpad dan jadi penulis terkenal. Thank you for watching, don't forget to like, subscribe, and share this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.